Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel. Saya dari kelas 6B5 mata kuliah Perilaku Organisasi Internasional. Di sini saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk organisasi internasional, peran budaya dalam manajemen organisasi internasional dan hubungannya dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga akan ada contoh-contoh yang menjadi contoh-contoh apa saja yang menjadi tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, yang pertama itu organisasi internasional, bentuk-bentuk organisasi internasional. Yang pertama saya bahas International Labour Organization atau ILO. Nah, ILO ini sendiri didirikan untuk membawa keadilan sosial bagi seluruh buruh yang ada di dunia. Tujuan ILO ini berdiri sendiri yaitu untuk menstabilkan, memiliki visi untuk menstabilkan sosial ekonomi yang harus disertakan untuk menunjang tingkat kesejahteraan buruh di seluruh dunia. Nah, ILO ini berdiri karena banyaknya kesenjangan-kesenjangan di antara buruh-buruh di dunia, sehingga didirikanlah ILO untuk mensejahterakan seluruh buruh yang ada di dunia secara sama atau secara adil, begitu, secara merata. Nah, selanjutnya Food and Agriculture Organization atau FAO. Nah, FAO ini sendiri berdiri pada tahun 1945, lebih tepatnya lagi pada tanggal 16 Oktober. Nah, FAO bertujuan untuk memajukan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, sistem bercocok tanam, dan lain-lain, supaya kebutuhan pangan yang ada di dunia itu bisa tercukupi. Nah, dikarenakan kebutuhan pangan di dunia ini ada yang ada yang banyak, ada yang tinggi, atau ada yang rendah, makanya untuk kebutuhan pangan sendiri itu FAO itu mengatur agar pangan bisa tercukupi secara merata di seluruh dunia. Nah, selanjutnya ada World Trade Organization atau WTO. Nah, WTO ini sendiri berdiri untuk memajukan perdagangan internasional dan juga menetapkan batasan-batasan peraturan guna kelancaran pertukaran barang-barang internasional dan berusaha untuk meningkatkan volume perdagangan dunia. Nah, WTO ini berdiri untuk kelancaran proses ekspor impor di antara negara-negara yang ada di dunia, yang dimana perdagangan dunia itu bisa saja tidak menjadi stabil. Makanya WTO didirikan untuk menjaga perdagangan dunia untuk bisa stabil. Nah, selanjutnya Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Nah, APEC ini sendiri berdiri pada bulan November 1989. Dalam upaya meningkatkan, APEC ini berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan negara berkembang di belahan dunia Asia Pasifik. Nah, APEC berdiri atas alasan negara berkembang di Asia Pasifik memerlukan perbaikan keadaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan yang akan dijadikan tolak ukur perkembangan suatu negara. Nah, APEC ini berdiri agar negara-negara yang ada di Asia Pasifik itu bisa mampu bersaing, bisa mampu menjadi negara maju. Dengan adanya APEC, stabilitas ekonomi, keadaan ekonomi di negara-negara APEC ini sendiri bisa stabil oleh organisasi APEC ini. Nah, selanjutnya International Finance Corporation atau IFC. Nah, IFC ini sendiri merupakan badan keuangan internasional yang memiliki tujuan memberikan pinjaman jangka panjang kepada negara-negara. Nah, IFC ini sendiri berdiri karena di setiap negara itu APBN-nya berbeda-beda, yang dimana ketika APBN itu tidak mampu mencapai sebuah standar untuk perencanaan suatu negara, maka negara itu perlu meminjam uang. Nah, IFC ini masuk atau hadir untuk bisa IFC bisa menstabilkan atau memberikan pinjaman-pinjaman jangka panjang kepada negara-negara yang membutuhkan. Nah, selanjutnya United Nations Industrial Development Organization atau UNIDO. Nah, UNIDO ini sendiri berdiri pada tahun 1966. Nah,
UNIDO ini bertujuan untuk mengembangkan industri dengan cara membuka lapangan pekerjaan atau lapangan industri dan memperbaiki sistem industri di seluruh dunia. Nah, organisasi internasional UNIDO ini berdiri untuk memajukan atau mensejahterakan industri-industri yang ada di dunia. Selanjutnya ada ASEAN Productivity Organization atau APO. Nah, produktivitas dari pertanian dan perindustrian diperlukan seluruh negara untuk memajukan stabilitas ekonomi. Hal tersebut yang menjadi tujuan organisasi internasional yang mengurus tentang produktivitas pertanian dan industri yang diberi nama APO. APO ini sendiri bertujuan untuk yaitu tadi menstabilkan pertanian dan perindustrian yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya peran kebudayaan. Nah, perusahaan-perusahaan yang mengandalkan budaya negara asalnya yang sudah tidak asing lagi untuk bersaing dalam pasar yang baru dapat membahayakan kesuksesan internasionalnya. Nah, karakteristik dari kebudayaan itu sendiri yaitu unsur-unsur kebudayaan saling terkait. Yang kedua, kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari yang ditularkan dari anggota masyarakat yang lainnya. Nah, yang ketiga, kebudayaan sanggup menyesuaikan diri. Artinya kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat tersebut. Selanjutnya, kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu. Nah, di dalam budaya juga terdapat 5 dimensi budaya yang dijelaskan oleh Hofstede. Yang pertama, individualisme, hormat terhadap kekuasaan, penerimaan ketidakpastian, perilaku agresif, pandangan jangka panjang. Nah, itulah 5 dimensi dari Hofstede. Nah, dalam manajemen internasional dan perubahan dari budaya ini sendiri, kita perlu memahami bahwa terdapat banyak budaya-budaya baru yang di luar dari negara asal kita. Nah, untuk hal itulah kenapa budaya-budaya yang perusahaan-perusahaan harus memahami budaya-budaya dari klien atau negara-negara yang akan bekerja sama dengan dia, yang dimana budaya-budaya ini sangat menentukan bagaimana nantinya proses pengambilan keputusan dari klien itu sendiri atau perusahaan yang akan bekerja sama dengan dia. Contohnya ketika kita ke India, itu kita harus menghormati yang namanya sapi, karena sapi di India itu dianggap dewa. Nah, yang dimana ketika kita bekerja sama, perusahaan kita bekerja sama dengan perusahaan yang ada di India dan kita tidak menghormati sapi, maka bisa jadi itu bisa jadi kontrak yang akan kita laksanakan itu tidak terlaksana karena budaya yang ada di India itu tidak menghargai budaya yang ada di India itu menghargai sapi, yang dimana sapi dianggap sebagai dewa. Makanya ketika kita contohnya ketika kita membuat meeting itu, ketika meeting dengan orang India, ya kita tidak bisa siapkan stik sapi untuk makanan hidangan begitu. Makanya ketika kita hidangkan itu, ya kontrak yang akan kita jalankan dengan kerjasama yang akan kita jalankan dengan perusahaan yang dari India itu maka akan batal, tidak akan disetujui karena kita dianggap menghina dewa mereka begitu. Nah, demikianlah presentasi dari saya, video yang saya buat tentang bentuk-bentuk organisasi internasional dan dimensi-dimensi budaya dan budaya-budaya dalam proses pengambilan keputusan. Makanya dalam perilaku organisasi internasional itu sendiri kita perlu memahami bahwa tidak semua budaya yang ada di luar, di negara-negara lainnya itu sama dengan budaya yang ada di dalam lingkungan kita sendiri. Makanya di dalam proses pengambilan keputusan itu kita perlu memahami budaya-budaya dari perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita. Kita perlu memahami aturan-aturan yang berada di negara perusahaan yang akan bekerja sama dengan kita. Mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih, selamat sore.